Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kabarnya sehat? Sehat. Semua duduk yang rapi ya, jangan ada yang bercanda lagi. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita absensi dulu ya. Hari ini hadir semua nggak? Hadir. Ibu. Berarti nggak perlu ibu panggil lagi ya. Tahu kan hari ini kita mau belajar apa? Enggak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang daerahku dan kekayaan alamnya pada bab 5. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu kekayaan alam? Enggak. Jadi, kekayaan alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya dapat berupa benda hidup seperti hewan dan tumbuhan ataupun benda mati seperti mineral dan air. Nah, jadi kekayaan alam ini ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu kekayaan alam yang dapat diperbarui dan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui. Kekayaan alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat didaur ulang, contohnya seperti air, tumbuhan, udara, energi angin, sinar matahari, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain sebagainya. Jadi udah tahu ya apa itu perbedaan, apa itu kekayaan alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Udah. Perbedaannya ya. Nah, terus kalian tahu nggak apa pengaruh dari kondisi geografis terhadap potensi sumber daya alam? Enggak. Jadi ada contohnya pada Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat yang memiliki bawang merah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan karena pada Kabupaten Bima memiliki curah hujan yang sangat rendah. Bambu juga termasuk salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan. Contohnya perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dan dinding rumah terbuat dari bambu semuanya. Nah, di daerah kita juga pasti ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan penduduknya. Bisa berupa tumbuhan ataupun hewan. Bisa juga sungai, danau, rawa, dan lain sebagainya. Nah, jadi penasaran ya, apa saja sih kekayaan alam yang ada di daerah kita? Yuk kita bahas. Jadi, Indonesia memiliki berbagai jenis kopi. Ada kopi Aceh Gayo yang berasal dari Provinsi Aceh, kopi Toraja yang berasal dari Toraja, kopi Papua Wawena yang berasal dari Provinsi Papua, dan lain sebagainya. Nah, jadi kan kita ini memiliki berbagai macam jenis kopi. Hal yang paling luar biasanya adalah semua jenis kopi ini memiliki karakteristik dan jenis rasa yang berbeda dan cita rasa yang berbeda. Bagaimana bisa? Ternyata hal ini dipengaruhi oleh tanah serta ketinggian tempat kopi tersebut ditanam. Tidak hanya tumbuhan, hewan juga memiliki lingkungan tertentu untuk tumbuh dan berkembang biak. Nah, di sini ada yang mau menceritakan kisah atau dongeng yang ada di daerah kalian yang
Enggak, Bu. Nah, jadi Pulau Samosir itu adalah pulau yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Ini bukan cuma unik karena lokasinya, tapi juga kaya akan budaya Batak yang autentik. Di sana kita juga bisa menemukan makam-makam kuno, rumah adat Batak, dan tradisi yang masih terjaga sampai sekarang. Oke, sekarang kita bahas ukuran Danau Toba ya. Kalian mungkin udah tahu kalau Danau Toba ini merupakan danau terbesar di Indonesia. Danau Toba memiliki panjang sekitar 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman hingga 500 meter. Kalau dibandingkan dengan luasnya itu lebih besar dari negara Singapura. Selanjutnya, kalian tahu nggak kalau Danau Toba memiliki potensi energi yang luar biasa? Di sekitar Danau Toba ada pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan energi besar untuk kawasan Sumatera Utara. Selain itu, air di Danau Toba juga jadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, baik itu pertanian, perikanan, maupun kebutuhan sehari-hari. Jadi Danau Toba bukan hanya cantik, tapi juga punya manfaat besar bagi banyak orang. Nah, jadi kekayaan alam yang terdapat pada Danau Toba adalah sumber air tawar terbesar di Asia Tenggara, habitat bagi berbagai spesies ikan dan tanaman air, sumber energi potensial. Nah, jadi itu tadi cerita Danau Toba, danau terbesar di Indonesia yang penuh dengan fakta unik dan menarik. Jadi dari cerita Danau Toba tadi, kalian tahu apa yang dimaksud dengan danau enggak? Enggak, Bu. Jadi danau itu adalah sebuah badan air yang terletak di dalam daratan, terpisah dari laut dan tidak mengalir secara langsung ke laut. Danau memiliki fungsinya yaitu sumber air tawar, habitat satwa. Nah, jadi dari cerita Danau Toba tadi, kalian tahu nggak apa itu danau? Enggak, Bu. Airnya itu danau. Ya, benar. Danau adalah sebuah badan air yang terletak di dalam, terpisah dari laut dan tidak mengalir secara langsung ke laut. Danau memiliki fungsi yaitu sumber air tawar, habitat satwa liar, sumber energi hidrotermal dan lain-lain. Nah, kalian pasti mikir nih, apa sih keuntungan bagi daerah yang memiliki danau? Terdapat banyak keuntungan bagi daerah yang memiliki danau. Salah satu dari segi perekonomian, yaitu perikanan sebagai sumber daya ikan dan hasil laut lainnya. Kemudian ada pertanian, irigasi untuk sawah dan kebun. Terus ada energi sebagai pembangkit listrik tenaga air dan masih banyak keuntungan lainnya. Oke, sekarang anak-anak udah pada paham kan materi kita hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan soal game. Sekian buku materi hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.